Di ujung timur Indonesia, tepat di tapal batas antara Desa Inbate, Kabupaten Timur Tengah Utara, NTT, dan Distrik Oekusi, Timor Leste, sebuah peristiwa mencekam terjadi. Tanah seluas 12 hektar yang selama ini menjadi lahan penghidupan warga mendadak diperdebatkan hanya karena patok perbatasan bergeser. Awalnya hanya cekcok kecil, namun bara emosi berubah jadi bentrokan besar. Batu berterbangan, parang diacungkan, teriakan penuh amarah menggema di perbatasan dua negara. Dalam kekacauan itu, seorang warga Indonesia bernama Paulus Oki tiba-tiba tertembak di bahu kanan. Darah mengalir, jeritan panik pecah, dan suasana berubah semakin mencekam. Kejadian itu bukan hanya tentang sebuah peluru, tapi juga simbol luka lama perbatasan RI Timor Leste yang belum tuntas sejak 2 dekade terakhir. Kini, pertanyaannya, apakah tragedi ini akan membawa kedua negara menuju rekonsiliasi, atau justru membuka jalan menuju konflik yang lebih besar? Selamat datang di kisah nyata yang mengguncang perbatasan. Selamat datang dan kembali lagi di channel Bicara Saja. Mari kita lanjut ceritanya. Di timur jauh Indonesia, di Kabupaten Timur Tengah Utara, TTU, Nusa Tenggara Timur, berdiri sebuah desa kecil bernama Inbate. Desa ini tidak jauh dari garis imajiner yang memisahkan Indonesia dengan negara tetangganya, Timor Leste. Kehidupan masyarakat di sana sederhana. Setiap pagi, orang-orang bangun sebelum matahari terbit, menggiring sapi, menyiangi kebun jagung, dan sebagian lainnya menebas ilalang untuk pakan ternak. Namun, di balik keseharian yang tampak damai, ada satu hal yang selalu membayangi, tapal batas negara. Patok-patok besi yang berdiri di tengah ladang bukan hanya penanda wilayah, tapi juga simbol rapuhnya hubungan antar warga. Di balik patok itulah terhampar lahan yang sama-sama mereka butuhkan, tanah subur untuk menanam, padang rumput luas untuk menggembala. Bagi Paulus Oki, seorang lelaki paruh baya dari desa Inbate, tanah itu bukan sekadar lahan. Itu adalah tempat di mana ayahnya dulu menggembala, tempat ia bermain bola bersama teman masa kecil, dan kini menjadi harapannya untuk menghidupi keluarganya. Paulus tinggal bersama istrinya, Maria, dan 2 anak kecil yang masih sekolah dasar. Kehidupan mereka pas-pasan, mengandalkan hasil kebun jagung, sedikit ternak sapi, dan sesekali upah kerja serabutan. Di seberang sana, hanya beberapa ratus meter dari rumah Paulus, ada distrik Oekusi milik Timor Leste. Masyarakatnya hidup dengan cara serupa, menggembala, berkebun, bertani. Mereka pun menganggap tanah di sekitar patok adalah bagian dari warisan leluhur. Salah satunya adalah Luis Guterres, lelaki yang usianya sebaya dengan Paulus. Bedanya, Luis punya sifat keras, cepat tersulut emosi bila soal tanah dan batas negara dibicarakan. Selama bertahun-tahun, kedua kelompok warga ini bisa hidup berdampingan. Kadang mereka saling bertemu di pasar kecil, bahkan ada yang punya hubungan kekerabatan jauh akibat sejarah panjang sebelum Timor Leste merdeka. Tapi, hubungan baik itu tidak selalu berjalan mulus. Setiap kali isu perbatasan mencuat, api kecurigaan kembali menyala. Awal mula ketegangan kali ini muncul pada pertengahan Agustus 2025. Beberapa warga Inbate pulang dari ladang dengan wajah cemas. Mereka bersumpah melihat patok besi perbatasan bergeser beberapa meter ke arah Indonesia. Jika dihitung, luas tanah yang terambil bisa mencapai sekitar 12 hektare. Lahan yang selama ini ditanami jagung dan dijadikan tempat menggembala sapi oleh warga Inbate. Kabar itu menyebar cepat seperti api yang menjilat alang-alang kering. Malam itu, di rumah adat Inbate, warga berkumpul. Suasana tegang. Api unggun menyala, asap rokok mengepul, dan suara-suara penuh amarah memenuhi ruangan. Ama Domingus, tetua adat yang disegani, mengangkat tongkat kayunya. Dengan suara berat ia berkata, "Tanah ini tanah nenek moyang kita. Kalau patok digeser, artinya harga diri kita diinjak. Jangan biarkan mereka seenaknya mengambil." Warga bersorak setuju. Paulus yang duduk di sudut ikut mengangguk, meski hatinya sedikit gentar. Ia tahu, setiap kali ada isu perbatasan, bukan hanya tanah yang diperebutkan, tapi juga nyawa yang bisa jadi taruhan. Di seberang perbatasan, cerita yang sama juga berkembang. Luis Guterres bersama warga Oekusi menuduh orang Indonesia merusak patok dan mengklaim tanah mereka. Mereka merasa terancam, seolah-olah hak mereka dirampas secara perlahan. Ketegangan pun kian meningkat. Sehari setelah kabar itu beredar, sekelompok warga Oekusi terlihat mulai sering berkumpul di dekat patok, sambil membawa parang dan kayu. Mereka berteriak-teriak, menantang warga Inbate. Di sisi Indonesia,
Pos TNI perbatasan langsung siaga. Serka Andi Pranata, komandan jaga malam itu, mencoba menenangkan warga Inbate yang sudah panas. Kita harus sabar. Ini urusan negara, bukan sekadar urusan kita. Jangan terpancing, katanya keras. Tapi kata-kata itu tak sepenuhnya meredakan api di dada warga. Paulus yang biasanya pendiam pun ikut berbisik ke tetangganya, kalau tanah kita diambil, kita mau makan apa? Anak-anak kita makan apa? Hari-hari berikutnya jadi penuh ketegangan. Perempuan-perempuan Inbate tidak lagi berani pergi sendiri ke ladang. Anak-anak dilarang bermain jauh. Laki-laki dewasa bergiliran berjaga malam, takut kalau-kalau warga Oikusi menyelinap. Di sebuah sore yang mendung, Paulus berdiri di tepi sawahnya. Dari jauh, ia melihat kelompok warga Oikusi mengamati dengan tatapan tajam. Ada bisikan di telinganya, bentrokan hanya soal waktu. Maria, istrinya, mendekat dengan wajah cemas. Paulus, jangan terlalu sering ke ladang dulu. Aku takut terjadi apa-apa, katanya. Paulus tersenyum pahit. Kalau bukan aku yang jaga, siapa lagi? Ma? Tanah ini satu-satunya milik kita. Langit senja memerah, seolah-olah ikut menggambarkan bara di hati kedua kelompok warga. Batas negara yang seharusnya jadi garis perdamaian, kini justru berubah jadi panggung ketegangan. Ketegangan itu akhirnya mencapai puncak pada Senin, 25 Agustus 2025. Sejak pagi, ratusan warga dari kedua sisi sudah berkumpul di sekitar patok yang disengketakan. Suara teriakan, ejekan, dan sumpah serapah saling bersahutan. Ama Domingus berdiri paling depan, membawa tongkat kayunya. Sementara di sisi Timor Leste, Luis Guterres memimpin kelompoknya dengan wajah merah padam. "Ini tanah kami," teriak Luis. "Tidak, ini tanah Indonesia," balas Ama Domingus dengan suara bergetar. Paulus yang ikut berdiri di barisan warga hanya bisa menggenggam erat tangannya. Ia tahu hari itu akan menjadi hari yang panjang. Benih konflik sudah ditabur, dan hanya butuh satu percikan untuk meledak. Dan percikan itu sebentar lagi akan datang. Pagi di desa Inbate biasanya diawali dengan kicau burung dan suara sapi yang dilepas ke padang. Namun sejak isu pergeseran patok mencuat, suasana desa berubah muram. Warga berjalan ke ladang dengan wajah tegang, mata mereka selalu melirik ke arah batas. Ada yang bahkan membawa parang atau kayu, bukan hanya untuk bekerja, melainkan berjaga-jaga. Paulus Oki masih ingat betul hari ketika ia bersama dua tetangganya menemukan patok besi perbatasan yang tidak lagi berada di tempat semula. Ia bisa menunjuk dengan tepat, karena sejak kecil sudah terbiasa bermain di sekitar patok itu. Dulu patok ini berdiri di dekat pohon lontar itu. Sekarang kok bergeser sampai ke arah ladang jagungku, katanya dengan suara marah bercampur heran. Yang membuat warga semakin yakin adalah adanya bekas tanah yang digali, seolah patok itu dipindahkan dengan sengaja. Hitungan cepat mereka menunjukkan lahan sekitar 12 hektar yang dulunya menjadi bagian dari desa Inbate, kini terkesan masuk ke wilayah Oikusi. Bagi orang kota, 12 hektar mungkin terdengar biasa. Tapi bagi warga perbatasan, setiap jengkal tanah adalah hidup dan mati. Dari tanah itulah mereka menanam jagung, ubi, dan singkong untuk bertahan hidup. Dari rumputnya, mereka memberi makan sapi dan kambing yang menjadi harta berharga keluarga. Kabar bergesernya patok menyebar dari mulut ke mulut. Malam itu, rumah adat desa Inbate kembali dipenuhi warga. Api unggun menyala di tengah, asap mengepul, dan wajah-wajah serius mengelilinginya. Ama Domingus, tetua adat yang suaranya masih lantang meski usianya menua, berdiri dengan tongkat kayunya. "Kalian semua sudah lihat sendiri, patok digeser. Itu bukan main-main. Kalau kita diam, besok-besok tanah kita habis. Hari ini 12 hektar, besok bisa 20 atau 50 hektar. Apa kita mau biarkan anak cucu kita tidak punya warisan?" Sorakan dan teriakan dukungan terdengar. Paulus duduk di barisan tengah, dadanya berdegup cepat. Ia tahu ucapan Ama Domingus benar adanya. Rasa takut bercampur amarah menekan pikirannya. Di sampingnya, seorang pemuda desa bernama Reno berbisik, "Kalau mereka datang lagi ke tanah kita lawan saja, Om. Jangan biarkan diinjak-injak." Paulus hanya mengangguk pelan. Di dalam hatinya, ia sebenarnya tidak ingin ada kekerasan. Tapi apa pilihan lain yang mereka punya? Sementara itu, di sisi Timor Leste, cerita berbeda juga berkembang. Luis Guterres, yang dikenal sebagai salah satu suara keras distrik Oikusi, mengumpulkan rekan-rekannya di sebuah pondok bambu. Dengan wajah tegang ia berkata, "Orang Indonesia itu yang geser patok. Mereka mau curi tanah kita pelan-pelan. Tidak bisa. Ini tanah leluhur kita. Kita harus tunjukkan kita tidak takut."
Warga Oikusi pun mengangguk. Bagi mereka, sama seperti warga Inbate, tanah adalah soal harga diri. Tak ada yang rela disebut pengecut bila tanah leluhur mereka dirampas. Hari-hari berikutnya, kedua kelompok warga semakin sering berhadapan. Mereka berdiri di dua sisi patok yang disengketakan, saling menatap dengan mata penuh curiga. Kadang terdengar ejekan. Kadang ada yang sengaja memukul-mukul parang ke batu untuk memancing ketakutan. Serka Andi Pranata, Komandan Pos TNI di sisi Indonesia, merasa kewalahan. Ia harus menenangkan warga Inbate yang semakin emosional, sekaligus memastikan tidak ada yang nekat menyerang. "Bapak-bapak, dengar saya. Urusan patok ini sudah kami laporkan ke atasan. Jangan ambil tindakan sendiri. Kalau kalian bergerak, bisa kacau semua," teriaknya suatu sore ketika puluhan warga mendesak ingin mendatangi patok. Tapi kata-kata itu bagaikan angin lalu. Paulus bahkan sempat maju mendekati Serka Andi dengan wajah memerah. "Pak Tentara, kalau tanah kami diambil, apakah TNI bisa ganti perut anak-anak kami yang lapar?" Pertanyaan itu membuat Andi terdiam. Ia tahu, dalam logika rakyat kecil, tidak ada yang lebih penting daripada tanah tempat mereka bergantung. Ketegangan makin memuncak ketika seorang petani Inbate yang hendak mengambil rumput untuk sapinya di dekat area sengketa diusir oleh sekelompok warga Oikusi. Bukan hanya diusir, tapi juga dilempari batu hingga hampir kena kepala. Petani itu pulang dengan luka di pelipis, dan kabar ini kembali membuat warga Inbate murka. Di rumah Paulus, suasana pun mencekam. Maria, istrinya, duduk dengan wajah murung sambil memeluk anak-anak. "Paulus, jangan ikut-ikutan ke sana. Aku takut kau kenapa-kenapa," katanya dengan suara bergetar. Paulus menarik napas panjang. "Maria, aku tidak bisa tinggal diam. Ini tanah kita. Kalau kita biarkan, habislah kita." Anak-anak mendengarkan dengan mata polos, tak sepenuhnya mengerti apa arti tanah yang diperebutkan itu. Tapi mereka bisa merasakan kecemasan di wajah kedua orang tuanya. Sementara itu, Ama Domingus terus memobilisasi warga. Ia bahkan memanggil tokoh-tokoh adat dari desa sekitar untuk ikut bersuara. Bagi Ama, diam berarti menyerah. Kalau mereka menggeser patok sekali, mereka bisa menggeser lagi. "Hari ini tanah kita, besok harga diri kita." "Tidak boleh," katanya lantang. Suasana di Inbate jadi seperti bara api yang terus disiram minyak. Pemuda-pemuda desa mulai mengasah parang. Kaum ibu mulai menyiapkan cadangan makanan kalau-kalau terjadi bentrokan panjang. Semua orang tahu, badai sedang menunggu di ujung hari. Di seberang, Luis Guterres juga memanaskan suasana. Ia bahkan mengumpulkan batu dalam karung, katanya untuk berjaga-jaga. "Kalau mereka berani lewat batas, kita lempar saja." "Jangan takut," teriaknya di depan kerumunan warga Oikusi. Benturan dua kepemimpinan keras, Ama Domingus di Inbate dan Luis Guterres di Oikusi, membuat suasana semakin berbahaya. Kedua belah pihak merasa benar, merasa berhak, dan merasa terancam. Pada suatu sore, Paulus kembali ke ladangnya. Ia berdiri lama menatap patok besi yang kini jadi sumber malapetaka. Di seberang, Luis Guterres berdiri dengan puluhan warga Oikusi. Tatapan mata mereka bertemu, dingin dan penuh amarah. Paulus menggenggam erat tangannya. Ia bisa merasakan darahnya berdesir kencang. Dalam hati ia tahu, konflik ini tidak bisa lagi dicegah dengan kata-kata. Pertanyaan besar hanya tinggal, kapan ledakan itu terjadi? Dan saat matahari mulai tenggelam di balik perbukitan timur, angin senja membawa firasat buruk. Besok atau lusa, bentrokan tak terelakkan. Pagi itu, Senin, 25 Agustus 2025, udara di desa Inbate tidak seperti biasanya. Biasanya ayam berkokok, anak-anak bersiap ke sekolah, dan ibu-ibu berangkat ke ladang. Namun hari itu, hampir semua aktivitas berhenti. Jalan tanah desa dipenuhi orang-orang yang berjalan berombongan menuju arah perbatasan. Di ujung desa, dekat ladang luas tempat patok besi berdiri, sudah berkumpul ratusan warga. Mereka membawa kayu, parang, bambu runcing, dan karung berisi batu. Suasana bagaikan perang yang sudah ditentukan waktunya. Paulus Oki berdiri di antara kerumunan, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Tangannya menggenggam sebatang kayu panjang. Di satu sisi, hatinya gentar. Tapi di sisi lain, ia merasa tak punya pilihan. Kalau ia mundur, orang-orang akan menganggapnya pengecut. Dan yang lebih penting, bagaimana mungkin ia bisa membiarkan tanah yang memberi makan keluarganya diambil begitu saja? Di sisi seberang, warga distrik Oikusi juga sudah siap. Mereka berbaris, wajah-wajah penuh amarah menghadap ke arah Inbate. Luis Guterres, dengan sorban lusuh di leher, berdiri paling depan.
Ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, memberi aba-aba. Puluhan pemuda Oikusi bersorak sambil menepuk-nepuk parang mereka ke batu, menciptakan suara nyaring yang membuat bulu kuduk berdiri. Di tengah situasi tegang itu, Ama Domingus, tetua adat Inbate, melangkah maju. Tongkat kayunya ia angkat, lalu berteriak, "Ini tanah Indonesia! Tanah nenek moyang kita! Tidak akan kami biarkan dicuri!" Suaranya bergema di udara kering, disambut sorakan warga. Louis tak tinggal diam. Ia maju beberapa langkah, menunjuk patok besi yang jadi sumber sengketa. "Kalianlah pencuri tanah. Patok ini ada di sini sejak dulu. Jangan kalian geser seenaknya." Saling ejek pun pecah. Sorakan keras bergema, bercampur dengan kata-kata kasar yang saling melukai. Matahari yang baru meninggi seolah menyinari panggung amarah dua bangsa yang siap beradu. Serka Andi Pranata, komandan pos TNI yang berjaga di sisi Indonesia, berdiri di antara warga dengan wajah gusar. Ia tahu situasi bisa meledak kapan saja. "Bapak-bapak, tolong tenang. Jangan terprovokasi. Kami sudah laporkan ke pusat, biar pemerintah yang selesaikan," teriaknya sambil mengangkat tangan. Namun suaranya tenggelam oleh teriakan massa. Warga sudah terbakar emosi. Seorang pemuda Oikusi tiba-tiba melempar batu ke arah warga Inbate. Batu itu melayang cepat, menghantam tanah hanya beberapa meter dari kaki Paulus. Suara benturan batu memicu gelombang balasan. "Lempar balik!" teriak seseorang dari kerumunan Inbate. Dalam sekejap, udara dipenuhi batu yang melayang dari dua arah. Suara keras terdengar ketika batu menghantam kepala, badan, atau kayu yang digunakan sebagai tameng. Jeritan kesakitan bercampur dengan sorak-sorai membuat suasana semakin mencekam. Paulus ikut melempar, meski tangannya gemetar. Di sampingnya, seorang pemuda terjatuh setelah kepalanya berdarah terkena batu. Bau darah mulai terasa, memicu adrenalin semua orang. Bentrok tak berhenti di lemparan batu. Beberapa orang mulai maju dengan parang terhunus. Suara logam beradu terdengar. Saling dorong, saling pukul, bahkan ada yang menendang hingga lawan jatuh tersungkur. Paulus mencoba bertahan, memegang erat kayu panjangnya. Ia menangkis serangan seorang pemuda Oikusi yang mengayunkan parang. Suara kayu terbelah membuat hatinya semakin berdebar. Di tengah kekacauan itu, Ama Domingus berteriak lantang, "Bertahan! Jangan mundur! Ini tanah kita!" Namun suara itu tenggelam dalam hiruk-pikuk. Bagi banyak orang, bentrokan sudah bukan lagi soal tanah. Ini soal harga diri, soal siapa yang lebih kuat, siapa yang lebih berani. Serka Andi dan beberapa prajurit TNI berusaha membubarkan massa. Mereka menembakkan peluru peringatan ke udara. "Berhenti! Mundur semua!" teriaknya. Tapi suara tembakan malah membuat situasi semakin kacau. Beberapa warga Oikusi mengira tembakan itu diarahkan kepada mereka. Balasannya, suara tembakan juga terdengar dari sisi seberang. Suara letusan senjata membuat kerumunan semakin panik. Orang-orang berlari tak tentu arah, ada yang menjatuhkan batu, ada yang tetap nekat maju. Paulus merasa tubuhnya kaku. Ia melihat kilatan api dari senjata di sisi seberang, lalu suara letusan keras kembali menggema. Dalam hitungan detik, ia merasakan sesuatu menghantam bahunya. "Ari!" teriaknya keras. Bahu kanannya terasa panas, lalu basah oleh darah yang cepat merembes keluar. Tubuhnya goyah, kayu di tangannya jatuh, dan pandangannya berkunang-kunang. Orang-orang di sekitarnya menjerit. "Paulus kena! Paulus kena tembak!" Paulus terhuyung dan akhirnya jatuh berlutut. Darah mengalir deras dari bahu kanannya, membasahi bajunya. Pandangannya kabur, telinganya hanya menangkap suara kacau, teriakan, tangisan, dan dentuman batu yang terus dilempar. Seorang pemuda Inbate berlari menghampirinya. "Om Paulus! Bertahan, Om!" Ia mencoba menopang tubuh Paulus, tapi darah terus mengalir. Serka Andi segera memberi aba-aba. "Cepat! Evakuasi! Jangan biarkan dia di sini!" Dua prajurit TNI bersama beberapa warga menarik tubuh Paulus ke arah belakang. Jalan tanah berbatu yang dilalui terasa seperti neraka. Setiap langkah meninggalkan jejak darah di tanah kering. Di kejauhan, Maria, istri Paulus, yang ikut ke kerumunan, berteriak histeris melihat suaminya diseret keluar dari bentrokan. "Paulus! Ya Tuhan, jangan ambil dia dari aku!" Tangisannya menambah pilu suasana. Beberapa ibu desa ikut menangis, sementara suara bentrokan masih bergema di belakang mereka. Bentrok di garis batas itu berlangsung berjam-jam, meski aparat berusaha sekuat tenaga melerai. Warga Inbate tidak mau mundur, begitu pula warga Oikusi. Batu, kayu, dan teriakan terus bersahut-sahutan. Tapi bagi Paulus, dunia seolah menyempit.
Sakit di bahu kanan membuat tubuhnya semakin lemah. Pandangannya semakin kabur, hanya suara samar yang ia dengar, suara Maria yang terus memanggil namanya, suara prajurit yang berteriak agar tetap bertahan. Dalam hati, ia bergumam lirih, apakah aku akan mati di tanah ini? Di tanah yang kami perebutkan? Bentrok di perbatasan hari itu akhirnya benar-benar meledak, menjadi catatan kelam bagi desa Inbate dan distrik Oekusi. Seorang warga Indonesia, Paulus Oki, jatuh menjadi korban peluru. Dan sejak saat itu, konflik batas negara bukan lagi sekadar soal patok yang bergeser. Itu sudah berubah menjadi soal darah, luka, dan duka yang membekas di hati dua bangsa. Suara tembakan yang memecah udara itu masih terngiang di telinga banyak orang. Letusan yang singkat, tapi meninggalkan luka panjang. Di tengah kekacauan bentrokan, tubuh Paulus Oki ambruk dengan bahu kanan berlumuran darah. Batu yang masih beterbangan di udara seolah tak lagi ia pedulikan. Yang ia rasakan hanyalah panas menusuk di bahunya, lalu dingin yang merambat cepat ke sekujur tubuh. Om Paulus kena! Om Paulus kena tembak! Teriak seorang pemuda Inbate dengan suara parau. Sorak dan teriakan massa mendadak berubah menjadi jeritan panik. Sebagian warga langsung mundur, khawatir tembakan berikutnya mengenai mereka. Namun sebagian lain justru makin marah, merasa bahwa darah Paulus adalah bukti nyata bahwa pihak lawan telah melampaui batas. Maria, istri Paulus, yang sejak pagi berada di barisan belakang untuk ikut melihat apa yang terjadi, berlari sekuat tenaga ke arah suaminya. Tangisnya pecah, tak peduli batu masih beterbangan. Ia terjatuh, bangkit lagi, lalu meraih tubuh Paulus yang sudah hampir tak berdaya. Paulus! Ya Tuhan, Paulus! Bertahanlah, suaranya melengking, memecah suasana bentrokan. Darah Paulus membasahi tangan dan baju Maria. Tubuh lelaki itu terkulai, matanya sayu, bibirnya bergetar berusaha bicara. "Jia, jangan, tinggalkan aku, Ma," katanya lirih, hampir tak terdengar. Serka Andi Pranata, komandan pos TNI yang sejak awal mencoba menenangkan massa, segera bergerak cepat. Dengan aba-aba keras, ia memerintahkan prajurit dan beberapa warga yang masih tenang untuk mengevakuasi Paulus. "Cepat, amankan dia, bawa ke belakang. Jangan biarkan dia mati di sini." Dua prajurit TNI bersama pemuda Inbate mengangkat tubuh Paulus. Satu memegangi kakinya, satu lagi menopang bahu yang berdarah. Maria tetap menangis sambil berlari di samping mereka, memegangi tangan suaminya yang lemah. Mereka menembus jalan tanah yang penuh batu. Di kiri kanan, suara bentrokan masih menggema, batu dilempar, kayu dipukulkan, dan teriakan amarah terus bersahut-sahutan. Tapi bagi Paulus, dunia semakin samar. Suara-suara itu terdengar jauh, seperti hanya gema dari dalam telinga. "Bertahan, Paulus! Kau akan selamat," teriak Serka Andi, meski ia tahu kondisi korban kritis. Evakuasi itu seperti perjuangan hidup dan mati. Jalan menuju pos kesehatan perbatasan cukup jauh, melewati jalur tanah yang berdebu. Darah Paulus menetes, meninggalkan jejak merah sepanjang jalan. Warga yang melihatnya hanya bisa terdiam, wajah mereka pucat. Bagi sebagian orang, darah Paulus adalah pertanda bahwa konflik ini telah berubah menjadi tragedi. Sesampainya di dekat pos perbatasan, tenaga medis lapangan sudah menunggu. Seorang perawat desa, Suster Yuliana, segera menyobek baju Paulus dengan gunting darurat. Bahu kanannya berlubang, darah masih keluar deras meski sudah ditempeli kain seadanya. "Tekan lebih kuat, jangan biarkan darahnya terus keluar," katanya panik kepada dua warga yang membantu. Paulus merintih kesakitan. Tubuhnya bergetar, wajahnya pucat pasi. "Anak-anakku, jangan biarkan mereka lapar," ucapnya lirih, membuat Maria semakin histeris. "Aku tidak akan biarkan kau pergi, Paulus. Bertahanlah, demi aku dan anak-anak." Maria mengguncang tubuh suaminya sambil menangis terseduh. Sementara itu, bentrokan masih berlangsung di garis batas. Ama Domingus berdiri di tengah kerumunan dengan wajah merah, suaranya bergetar karena marah sekaligus takut. "Lihat, mereka sudah tembak anak kita. Apakah kita akan diam?" teriaknya. Sorakan membalas. Warga Inbate semakin beringas, melontarkan batu lebih keras, memukul kayu lebih kencang. Di sisi lain, Luis Guterres juga berteriak tak kalah lantang, menyebut bahwa warganya tidak bersalah dan hanya membela diri. Bentrok yang semula hanya saling ejek dan lempar batu kini berubah menjadi perang kecil yang tak terkendali. Di pos kesehatan darurat, Paulus masih berjuang antara hidup dan mati. Suster Yuliana berusaha menghentikan pendarahan dengan perban dan cairan antiseptik. Tapi luka tembak itu terlalu dalam. "Kita harus bawa dia ke rumah sakit kabupaten,"
Di Kevamenanu. Kalau tidak, dia bisa kehilangan terlalu banyak darah, ujar Yuliana kepada Serka Andi. Andi mengangguk cepat. Ia tahu perjalanan ke Kevamenanu tidak mudah. Jarak puluhan kilometer dengan jalan bergelombang bisa jadi ujian berat bagi Paulus yang kondisinya sudah kritis. Namun tak ada pilihan lain. Siapkan kendaraan. Kita berangkat sekarang juga, perintahnya. Sebuah mobil patroli tua milik pos TNI akhirnya dikeluarkan. Paulus diangkat ke dalamnya, dengan Maria terus memegangi tangannya. Wajahnya sudah pucat, nafasnya tersengal, tapi matanya sesekali masih terbuka, menatap istrinya dengan pandangan kosong. Sebelum mobil bergerak, Maria menempelkan dahinya ke dahi Paulus. Bertahan, Paulus, ingat anak-anak kita di rumah. Jangan tinggalkan aku. Air matanya jatuh membasahi pipi suaminya. Paulus mencoba tersenyum, meski bibirnya bergetar. Aku akan berjuang, Ma, katanya lirih. Mobil pun melaju, meninggalkan debu tebal di jalan tanah. Di belakang, bentrokan masih belum reda. Suara batu, teriakan, dan jeritan masih terdengar samar, seakan mengikuti perjalanan mereka. Di sepanjang perjalanan, Maria tak berhenti berdoa. Tangannya memegang erat tangan Paulus yang dingin. Setiap kali ia melihat darah yang merembes di perban, hatinya seperti diremas. Ia tahu suaminya mungkin sedang berjuang di ambang hidup dan mati. Serka Andi duduk di kursi depan, wajahnya muram. Ia menatap keluar jendela, bergumam pelan, "Kenapa rakyat kecil selalu jadi korban? Kenapa masalah patok bisa berubah jadi luka seperti ini?" Di kursi belakang, Paulus sesekali mengerang. Nafasnya berat, matanya tertutup rapat, seolah berusaha bertahan dari rasa sakit yang luar biasa. Sesampainya di rumah sakit Kevamenanu, tim medis langsung bergerak cepat. Paulus dibawa ke ruang gawat darurat, dokter dan perawat berlarian di sekelilingnya. Peluru masih bersarang di bahu. "Kita harus operasi segera," ujar seorang dokter. Maria hanya bisa menangis di luar ruangan, memeluk anaknya yang datang belakangan. Air matanya tak berhenti mengalir. Baginya, hidup tanpa Paulus adalah hal yang tak pernah ia bayangkan. Kabar bahwa seorang warga Indonesia tertembak di perbatasan cepat menyebar ke seluruh desa. Orang-orang berkumpul di rumah Paulus, sebagian menyalakan lilin, sebagian berdoa agar ia selamat. Suasana desa yang biasanya sepi berubah menjadi penuh kecemasan. Ama Domingus, dengan mata berkaca-kaca, berdiri di hadapan warga. "Paulus adalah bukti bahwa kita sedang ditindas. Jangan biarkan darahnya tumpah sia-sia. Kita harus bersatu, mempertahankan tanah ini," katanya penuh emosi. Sorak warga kembali menggema. Tapi di balik sorak itu, ada rasa takut yang tak terucap. Mereka tahu, darah Paulus bisa jadi hanya awal dari deretan korban lain. Malam pun tiba. Di ruang rawat rumah sakit, Maria duduk di samping suaminya yang terbaring dengan infus menempel di lengannya. Bahunya sudah diperban tebal, wajahnya masih pucat. Maria menggenggam tangan Paulus erat-erat. "Tidurlah, Paulus. Aku di sini. Aku tidak akan tinggalkanmu," bisiknya. Paulus membuka mata pelan. Senyum samar terbit di wajahnya yang lemah. "Selama kau di sini, aku kuat," katanya lirih, sebelum kembali terlelap dalam tidur yang berat. Dan di luar sana, perbatasan Indonesia, Timor Leste masih menyimpan bara yang belum padam. Luka di bahu Paulus menjadi simbol luka yang jauh lebih besar, luka di antara dua bangsa, luka di hati warga yang hidup di garis rapuh bernama batas negara. Fajar mulai bergeser ke sore hari di perbatasan Inbate. Langit yang tadi biru cerah, kini perlahan diliputi mendung tipis. Debu masih beterbangan di jalur tanah yang hanya selebar satu mobil bak terbuka. Suara gaduh bentrokan yang sebelumnya riuh kini berangsur mereda, tapi ketegangan masih terasa jelas di udara. Di sela kericuhan, tubuh Paulus Oki terbaring di tanah, dengan bahu kanan berlumuran darah. Wajahnya pucat, napasnya tersengal, dan matanya setengah terpejam. "Paulus, tahan, saudaraku. Tahan sedikit lagi," teriak Domingus, sahabat dekat Paulus, sambil menekan kain lusuh ke luka tembak itu. Kain tersebut sudah basah merah, namun tangan Domingus tak berhenti menekannya. Beberapa warga lainnya berlari mendekat. Maria, adik perempuan Paulus, datang dengan rambut awut-awutan, matanya sembab karena menangis. Ia berlutut, memegang tangan kakaknya erat. "Kak, bertahan. Jangan tinggalkan kami, Kak," suaranya bergetar penuh ketakutan. Di sekeliling mereka, bentrokan kecil masih berlangsung. Ada teriakan, lemparan batu sesekali, dan aparat TNI, Polri yang berusaha melerai. Beberapa tentara RI membuat pagar betis untuk menahan massa agar tidak mendekat lebih jauh. Dari kejauhan,
Terlihat pula aparat Timor Leste yang bersiaga di sisi mereka, sama-sama menahan amarah warga Oekusi yang masih berusaha menerobos. Namun perhatian warga Inbate kini terpusat pada Paulus. Mereka sadar, jika terlambat sedikit saja, nyawa pria 33 tahun itu bisa melayang. Harus segera dibawa ke pos kesehatan perbatasan, ujar seorang aparat TNI bernama Serka Arif, yang terlihat memegang handy-talkie untuk melaporkan kondisi. Kalau tidak, dia bisa kehabisan darah. Dengan cepat, Domingus bersama dua pemuda lain mengangkat tubuh Paulus. Mereka tidak punya tandu resmi, jadi selembar pintu kayu dari rumah warga sekitar dilepas paksa. Di atas papan itulah tubuh Paulus direbahkan. Darah masih mengalir pelan dari luka bahu kanannya, meninggalkan jejak di sepanjang papan. Pelan-pelan. Jangan sampai hentakan bikin lukanya makin parah, teriak Serka Arif memberi instruksi. Evakuasi pun dimulai. Jalur tanah yang penuh kerikil dan tanjakan menjadi ujian tersendiri. Beberapa kali mereka harus berhenti karena papan hampir terjatuh dari pundak pengangkatnya. Maria berjalan di sisi kanan, sesekali mengusap keringat di dahi kakaknya sambil terus berdoa lirih. Bapa di surga, selamatkan dia, jangan biarkan Paulus mati di jalan ini, gumam Maria dengan air mata tak berhenti jatuh. Di sisi lain, Domingus menggertakkan gigi, menahan tangis dan rasa panik. Kita tidak boleh berhenti. Harus sampai ke pos. Ayo, cepat, katanya sambil mendorong dua temannya tetap kuat mengangkat papan. Sepanjang jalan, suara-suara bentrokan masih samar terdengar. Sesekali terdengar pekikan amarah dari seberang, namun fokus mereka hanya satu, menyelamatkan Paulus. Setelah hampir 20 menit berjalan, akhirnya rombongan tiba di pos kesehatan perbatasan Inbate, sebuah bangunan semi-permanen dengan atap seng dan dinding papan. Pos ini memang disiapkan untuk pelayanan darurat di perbatasan, meski fasilitasnya jauh dari kata lengkap. Begitu sampai, para tenaga medis setempat langsung sigap. Seorang perawat bernama Yuliana dan seorang dokter muda bernama Dr. Samuel menyambut mereka di depan pintu. Cepat masuk. Taruh di ranjang. Cepat, seru Dr. Samuel. Tubuh Paulus segera dipindahkan dari papan kayu ke ranjang besi berkarat di ruang perawatan. Maria memegang tangan kakaknya erat, sementara Domingus berdiri di pojok ruangan dengan napas tersengal. Dr. Samuel segera merobek pakaian Paulus di bagian bahu, lalu melihat luka tembak yang dalam. Pelurunya masih bersarang di bahu. Kita harus hentikan pendarahan dulu sebelum bawa ke rumah sakit besar, jelasnya cepat. Perawat Yuliana mengeluarkan peralatan sederhana, kasa, perban, cairan antiseptik, dan jarum suntik. Tidak ada fasilitas operasi lengkap, tapi mereka harus berimprovisasi. Darah Paulus sudah membasahi separuh ranjang, membuat Maria semakin panik. Kak, bertahan, jangan tidur. Jangan pejamkan mata. Maria berteriak sambil mengguncang pelan bahu kakaknya. Paulus membuka mata sebentar, berusaha tersenyum meski wajahnya pucat. Jangan khawatir, aku kuat, bisiknya lirih, sebelum kembali terbatu. Diamkan dia, jangan biarkan banyak bicara, kata Dr. Samuel tegas, lalu menempelkan kain kasa ke luka. Kita suntik dia bius ringan. Harus dikeluarkan dulu serpihan peluru kalau bisa. Suasana di dalam pos mendadak berubah mencekam. Hanya terdengar suara instruksi medis, gesekan logam instrumen, dan sesekali desahan kesakitan dari Paulus. Di luar, beberapa aparat berjaga, memastikan tidak ada serangan susulan dari warga Oekusi. Domingus berdiri kaku, memandangi proses itu. Di dalam hati, ia menyesal tak bisa melindungi sahabatnya lebih baik. Andai tadi aku bisa menahannya jangan mendekat, mungkin dia tidak akan kena tembak, gumamnya dalam hati. Sekitar 1 jam kemudian, setelah perjuangan panjang, pendarahan berhasil dihentikan. Dr. Samuel menghela napas lega. Kondisinya stabil sementara. Tapi ini belum selesai. Dia harus segera dirujuk ke rumah sakit di Kefamenanu. Di sini terlalu terbatas, katanya sambil menatap serius ke arah aparat TNI yang mendampingi. Serka Arif langsung mengangguk. Baik, kami siapkan kendaraan. Tapi jalan ke sana berbahaya, jarak lebih dari 1 jam. Kita harus kawal dengan ketat. Maria langsung terisak. Dok, kakakku bisa selamat, kan? Jangan biarkan dia mati, dok, tangisnya pecah di ruang kecil itu. Dr. Samuel menepuk bahunya. Kami akan lakukan yang terbaik. Tapi semua bergantung pada kecepatan kita membawa dia ke fasilitas yang lebih lengkap. Senja mulai turun di perbatasan ketika mobil bak terbuka disiapkan untuk membawa Paulus ke rumah sakit rujukan. Di jalanan berbatu, iring-iringan kecil itu mulai bergerak. Beberapa aparat TNI bersenjata ikut mengawal di depan dan belakang.
Domingus ikut naik di bak, duduk di sisi ranjang darurat sederhana yang dipasang untuk Paulus. Sepanjang perjalanan, Maria terus menggenggam tangan kakaknya, membisikkan doa-doa, sementara Paulus hanya mampu menatap redup, sesekali menggertakkan gigi menahan sakit. Malam itu, perjalanan evakuasi Paulus bukan hanya soal menyelamatkan nyawanya, tapi juga menjadi simbol bahwa warga kecil di perbatasan selalu jadi korban dalam perebutan tanah dan garis batas. Luka di bahu Paulus seakan menggambarkan luka yang lebih besar, luka harga diri, luka kepercayaan, dan luka hubungan dua bangsa yang seharusnya bersaudara. Matahari sore mulai meredup di langit desa Inbate, Kecamatan Bikomini Lulat, Kabupaten Timor Tengah Utara. Awan tipis berwarna jingga menggantung di ufuk barat, namun suasana desa jauh dari kata damai. Hari itu, 25 Agustus 2025, menjadi hari yang tak akan dilupakan oleh keluarga Paulus Oki. Di rumah sederhana berdinding papan milik keluarga Oki, suasana berubah menjadi lautan tangisan. Kabar bahwa Paulus, anak sulung keluarga itu, tertembak di perbatasan menyebar begitu cepat. Tidak ada telepon genggam canggih atau jaringan internet yang stabil di desa itu, tetapi berita berjalan lebih cepat daripada teknologi, dari mulut ke mulut, dari tetangga ke tetangga. Hanya dalam hitungan menit, rumah Paulus dipenuhi warga yang ingin tahu kabar sebenarnya. Maria, ibu Paulus, menangis meraung di ruang tengah. Perempuan berusia 57 tahun itu memukul-mukul dadanya sendiri, suaranya parau bergetar. "Anakku, oh Tuhan, anakku, kenapa harus kau yang kena peluru itu?" Tangan-tangan kerabat berusaha menenangkan, tetapi Maria terus meronta. Sementara itu, di sisi lain ruangan, tampak sosok Ana, istri Paulus, duduk dengan mata kosong. Ana yang masih berusia 28 tahun itu baru saja menikah dengan Paulus 3 tahun lalu. Mereka sudah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Mikael, yang kini baru berusia 2 tahun. Bayi kecil itu menangis bingung melihat ibunya tak berhenti meneteskan air mata. "Papa Mikael, dia baik-baik saja kan?" Suara Ana lirih, penuh ketakutan. Seorang kerabat yang baru pulang dari pos kesehatan perbatasan mencoba menenangkan. "Ana, Paulus masih hidup, dia sudah dirawat. Pelurunya mengenai bahu, bukan jantung. Dia akan kuat. Kau harus percaya." Namun kata-kata itu tak cukup menghapus ketakutan. Ana membayangkan wajah suaminya yang penuh luka, tubuhnya berlumur darah, dan teriakan orang-orang di tengah bentrokan. Semua bayangan itu membuat kepalanya pening. Suasana desa yang membara. Kabar Paulus tertembak menyulut emosi warga desa Inbate. Malam itu, ratusan orang berkumpul di lapangan kecil dekat rumah kepala dusun. Obor dinyalakan, suara-suara marah terdengar, dan teriakan menuntut keadilan menggema. "Ini penghinaan. Mereka sudah geser patok, sekarang tembak anak kita," teriak seorang pemuda bernama Yance, sahabat dekat Paulus. "Kita tidak bisa diam saja. Ini tanah kita. Ini hak kita," sambung warga lain. Tokoh adat, Amatalo, yang sudah berusia senja, mencoba menenangkan suasana. Ia berdiri di atas sebuah kursi kayu, memandang kerumunan dengan sorot mata yang tegas. "Saudara-saudaraku, dengarkan saya. Amarah ini wajar, kita semua merasakannya. Tapi kita tidak boleh bertindak gegabah. Darah Paulus sudah tumpah, jangan sampai darah lain ikut mengalir." Namun kata-kata Amatalo bagai setetes air di tengah kobaran api. Suara-suara keras masih mendominasi. Beberapa pemuda sudah menggenggam parang dan kayu, siap kalau-kalau ada bentrokan susulan. Jerit tangis yang menjadi simbol. Di rumah keluarga Oki, tangisan Maria dan Ana terdengar hingga keluar halaman. Jeritan itu seakan menjadi simbol luka seluruh desa Inbate. Setiap tetes air mata Maria mengingatkan warga bahwa konflik ini bukan lagi sekadar soal tanah 12 hektare, melainkan soal nyawa dan masa depan mereka. Seorang tetangga, Mama Siska, berbisik kepada yang lain, "Kalau Paulus sampai meninggal, saya yakin perang besar tidak bisa dihindari." Kata-kata itu membuat suasana semakin mencekam. Kunjungan aparat dan janji yang samar. Menjelang malam, beberapa aparat dari TNI Polri datang ke rumah Paulus. Mereka memberikan kabar resmi, Paulus masih dalam kondisi sadar meski harus menjalani perawatan intensif. Mereka juga berjanji akan menyelidiki dari mana asal peluru yang menembus bahu Paulus. "Kami pastikan tidak ada lagi korban. Pemerintah sedang berkomunikasi dengan pihak Timor Leste. Tolong tenangkan warga, jangan sampai kita terpancing lebih jauh," ujar seorang perwira muda dengan suara penuh wibawa. Namun, warga Inbate sudah terlalu sering mendengar janji seperti itu. Setiap kali ada konflik kecil di perbatasan, aparat selalu datang membawa janji penyelesaian. Tetapi sampai kini,
garis batas tetap abu-abu, patok tetap diperdebatkan, dan rakyat kecil tetap menjadi korban. Amarah pemuda dan tekad membalas. Di pojok rumah, Yance dan beberapa pemuda sebaya duduk bersama, wajah mereka tegang. "Kalau bukan Paulus, mungkin kita yang sudah mati," kata Yance, tangannya mengepal keras. "Besok kita kumpul lagi. Kita harus tunjukkan kalau orang Inbate tidak bisa diinjak begitu saja," sahut yang lain. Mereka mulai merencanakan sesuatu, meski belum jelas bentuknya. Tapi satu hal pasti, amarah mereka tidak akan padam begitu saja. Luka Paulus telah membuka bara dendam. Malam penuh doa dan ketegangan. Malam itu, di rumah keluarga Oki, sebuah doa bersama digelar. Puluhan warga duduk bersila, menyalakan lilin, dan berdoa untuk keselamatan Paulus. Suara doa bercampur dengan tangis lirih, menciptakan suasana haru yang mengguncang hati siapapun yang mendengarnya. Maria menggenggam tangan anaknya yang bungsu, sementara Ana memeluk Mikael erat-erat. Sesekali, Ana berbisik, "Kuatlah, suamiku, pulanglah dalam keadaan selamat. Mikael butuh kau, aku pun butuh kau." Namun di luar rumah, situasi tetap panas. Beberapa pemuda berjaga-jaga, takut kalau ada serangan balasan dari warga Oekusi. Obor menyala di setiap sudut jalan, parang dan kayu siap di tangan. Desa Inbate malam itu berubah menjadi benteng yang tegang, antara doa dan dendam. Refleksi di tengah kekacauan. Kejadian ini membuka luka lama di perbatasan. Sengketa tanah, garis batas yang tak kunjung jelas, dan ketidakmampuan pemerintah menyelesaikan persoalan membuat rakyat kecil selalu menjadi korban. Paulus Oki hanyalah satu nama, tapi kisahnya mencerminkan nasib ribuan orang yang hidup di garis tipis antara Indonesia dan Timor Leste. Malam itu, jerit tangis keluarga Oki bukan sekadar duka pribadi, melainkan jeritan seluruh warga Inbate, jeritan rakyat kecil yang mempertaruhkan hidupnya di tanah sengketa. Pertanyaan pun menggantung di udara, sampai kapan air mata akan terus mengalir di tanah perbatasan ini? Sore hari setelah bentrokan mereda, langit di atas desa Inbate tampak muram. Awan kelabu menggantung, seolah menyimpan sisa bara dari amarah yang baru saja terjadi. Warga masih duduk bergerombol di pinggir jalan tanah yang memanjang hingga ke pos perbatasan. Beberapa lelaki terlihat masih memegang parang dan kayu, meskipun aparat TNI sudah berulang kali meminta mereka meletakkannya. Raut wajah mereka menegang, tatapan mata penuh curiga mengarah ke seberang, ke wilayah distrik Oekusi, Timor Leste. Paulus Oki yang sebelumnya tertembak sudah berhasil dievakuasi, tetapi berita tentang luka yang ia derita menyebar dengan cepat. Tangisan keluarganya terdengar hingga jauh malam. Di sisi lain, di seberang perbatasan, warga Oekusi juga berkumpul. Mereka menyalakan lampu minyak dan berdiskusi keras, menuduh warga Inbate yang memulai provokasi. Ketegangan semakin berbahaya. Kedua belah pihak menolak mengalah, masing-masing merasa tanah yang disengketakan adalah hak mereka. Melihat kondisi ini, aparat keamanan dari kedua negara mulai meningkatkan pengawasan. Pertemuan darurat di pos perbatasan. Kapten Markus, komandan pos TNI di Inbate, menerima perintah dari atasannya di Atambua. Malam itu juga, ia harus menemui perwakilan militer Timor Leste di titik netral, sebuah bangunan kecil di dekat jembatan Sungai Noelbesi yang menjadi jalur tradisional lintas kedua desa. Dengan pengawalan ketat, Kapten Markus mendatangi lokasi pertemuan. Di sana sudah menunggu Mayor João da Costa, perwira dari FFDTL, Forca de Defesa de Timor Leste. Suasana tegang menyelimuti ruangan sempit itu. Tidak ada senyum, hanya pandangan mata penuh waspada. "Mayor João, insiden hari ini sudah kelewatan," ujar Kapten Markus dengan nada berat. "Seorang warga kami, Paulus Oki, tertembak. Kami minta penjelasan." Mayor João menghela napas. "Kami juga menyesalkan insiden ini, Kapten. Tapi jangan lupakan, warga dari pihakmu juga menyerang dengan batu dan parang. Aparat kami terpaksa melepaskan tembakan peringatan. Kalau ada yang terluka, itu bukan karena kami sengaja." Ketegangan terasa kian mengental. Namun, keduanya tahu, jika diplomasi gagal, maka konflik bisa meletus lebih besar. Peran pemerintah pusat. Sementara itu, di Jakarta, kabar bentrokan sudah sampai ke meja Menteri Luar Negeri. Telepon darurat berdering tanpa henti, dan laporan dari Kupang mengalir deras. Pemerintah Indonesia segera menghubungi pemerintah Timor Leste melalui jalur diplomatik resmi. Malam itu juga, Kementerian Luar Negeri mengeluarkan pernyataan resmi, Indonesia mengecam bentrokan di perbatasan yang menimbulkan korban. Pemerintah mendesak Timor Leste untuk duduk bersama mencari penyelesaian damai.
Di Dili, ibu kota Timor Leste, pemerintah mereka pun merespons. Mereka mengklaim bahwa pergeseran patok batas tidak dilakukan sepihak, melainkan berdasarkan penyesuaian garis batas lama yang menurut mereka sah. Namun, mereka juga menyatakan siap berdialog agar situasi tidak makin parah. Ketegangan di desa. Sementara para pejabat sibuk berunding, suasana di desa Inbate tetap mencekam. Markus dan beberapa tokoh adat berkumpul di rumah adat milik Amalelis, tetua desa yang sangat disegani. Tanah itu warisan leluhur kita. Kalau mereka bilang 12 hektar masuk wilayah Oikusi, apa bukti mereka? Ujar Amalelis dengan suara bergetar. Kalau kita diam, cucu-cucu kita akan kehilangan hak atas ladang itu. Warga yang hadir mengangguk setuju. Beberapa pemuda bahkan mengusulkan untuk berjaga malam di sekitar lahan sengketa. Mereka takut, jika ada kesempatan, warga dari Oikusi akan kembali masuk dan memasang patok baru. Namun Markus menenangkan mereka. Saya tahu kalian marah. Tapi kita harus percaya pada pemerintah. Kalau kita bertindak sendiri, perang bisa pecah. Ucapannya disambut dengan hening. Bagi warga desa, kepercayaan pada pemerintah seringkali dipenuhi kekecewaan. Tapi mereka juga tidak ingin melihat lebih banyak darah tertumpah. Media dan tekanan publik. Keesokan harinya, berita tentang bentrokan di Inbate meledak di media nasional. Televisi menayangkan gambar-gambar warga yang terluka, rumah yang rusak, dan kerumunan massa di perbatasan. Nama Paulus Oki menjadi sorotan, lelaki sederhana yang tiba-tiba menjadi korban simbolik dalam konflik dua negara. Tekanan publik semakin besar. Mahasiswa asal NTT di Kupang turun ke jalan, menuntut pemerintah pusat segera bertindak. Mereka membawa poster bertuliskan, "Jangan biarkan tanah leluhur kami dirampas." Di Dili, mahasiswa Timor Leste juga menggelar demonstrasi. Mereka menuduh Indonesia arogan dan tidak menghormati batas negara yang sudah disepakati. Negosiasi penuh ketegangan. Akhir Agustus, kedua negara sepakat menggelar pertemuan resmi di pos perbatasan. Delegasi dari Jakarta dan Dili hadir, lengkap dengan peta, dokumen lama, dan catatan sejarah perjanjian batas. Pertemuan berlangsung panas. Pihak Indonesia menunjukkan arsip kolonial Belanda yang menegaskan tanah sengketa berada di wilayah RI. Pihak Timor Leste membalas dengan dokumen Portugis yang justru menunjukkan sebaliknya. Di luar tenda pertemuan, ratusan warga berkumpul, sebagian dari Inbate, sebagian dari Oikusi. Mereka berteriak, membawa spanduk, dan sesekali mencoba menerobos garis aparat. Suasana sangat menegangkan. Kapten Markus yang berada di lokasi merasa jantungnya berdegup keras. Ia tahu, satu kesalahan kecil saja bisa memicu ledakan konflik. Sementara Paulus berjuang. Di tengah semua hiruk-pikuk itu, Paulus Oki masih berjuang di ranjang rumah sakit kecil di Kefamenanu. Luka tembak di bahunya perlahan mulai pulih, meski ia harus menjalani perawatan intensif. Setiap kali ia membuka mata, ia mendengar keluarga dan tetangga membicarakan soal tanah, patok, dan ancaman perang. Kadang ia merasa tubuhnya menjadi peta dari konflik besar itu. Bahunya yang berlubang karena peluru adalah simbol dari batas negara yang juga berdarah. Bayangan konflik yang lebih besar. Narasi ini menutup dengan suasana yang penuh tanda tanya. Negosiasi diplomasi memang sedang berlangsung, tapi belum ada kepastian. Warga Inbate tetap berjaga, aparat TNI tetap siaga, sementara dari seberang, FFDTL juga menambah patroli. Situasi ibarat bara yang tertutup abu, kapan saja bisa kembali menyala. Di tengah semua itu, Paulus, keluarga, dan seluruh warga di perbatasan hanya bisa berharap, semoga diplomasi mampu menghentikan derita, sebelum luka di perbatasan berubah menjadi perang terbuka. Senja merayap perlahan di ufuk barat desa Inbate. Langit yang tadinya cerah mulai diselimuti semburat oranye keemasan, namun keindahan itu tidak mampu menghapus bayangan muram yang menyelimuti perkampungan kecil di perbatasan ini. Sejak peristiwa bentrokan 25 Agustus lalu, kehidupan warga berubah drastis. Rasa was-was, marah, dan luka batin bercampur menjadi satu, seakan-akan setiap hembusan angin sore membawa kembali kenangan buruk hari itu. Paulus Oki, lelaki 35 tahun yang menjadi korban peluru, masih terbaring lemah di puskesmas perbatasan. Bahu kanannya dibalut perban tebal, wajahnya pucat, namun sesekali ia mencoba memaksakan senyum untuk menenangkan keluarganya yang terus menunggui. Istrinya, Maria, tak pernah lepas dari sisi ranjang. Kedua anaknya, Seli dan Mikael, hanya bisa memandang ayah mereka dengan mata yang basah oleh tangis tertahan. "Bapak kuat, nak. Bapak akan sembuh," lirik Paulus kepada anak-anaknya, meski suaranya bergetar menahan nyeri.
Di luar gedung puskesmas, puluhan warga Inbate bergantian datang menjenguk. Ada yang membawa makanan, ada pula yang hanya duduk terdiam di kursi tunggu, menunjukkan dukungan moral. Namun, di balik wajah-wajah penuh empati itu, tersimpan bara amarah yang belum padam. Mereka merasa martabatnya diinjak. Mereka yakin tanah yang selama ini mereka garap, padang rumput tempat ternak mereka mencari makan, telah dirampas begitu saja dengan dalih pergeseran patok. Di seberang perbatasan, situasi di distrik Oekusi juga tidak kalah tegang. Warga Timor Leste yang merasa memiliki klaim atas 12 hektar tanah tersebut juga tidak mau mengalah. Sejumlah pos penjagaan dadakan didirikan oleh milisi lokal, dibarengi dengan patroli militer Timor Leste. Di sisi Indonesia, TNI menambah jumlah personel di titik rawan. Jalan tanah yang biasanya dilalui anak-anak menggembala sapi kini dijaga ketat aparat bersenjata. Kehidupan sederhana masyarakat perbatasan berubah menjadi seperti medan perang yang selalu menunggu letupan baru. Jerit tangis keluarga, luka kolektif desa. Keluarga Paulus menjadi simbol penderitaan seluruh warga Inbate. Setiap malam, Maria sering terdengar berdoa lirih sambil menangis. Tangisan itu, meskipun lirih, terdengar hingga rumah tetangga. Bagi warga desa, luka Paulus adalah luka mereka juga. Kalau bukan Paulus, bisa jadi siapa saja di antara kita. Hari ini dia, besok mungkin saya atau saudara saya, ucap Yosep, sepupu Paulus, dengan nada getir saat berbincang di Lopo, balai kecil, desa. Cerita tentang peluru yang menembus bahu Paulus menyebar cepat hingga ke pelosok desa-desa tetangga. Anak-anak kecil yang biasanya bermain bebas di ladang kini lebih sering tinggal di rumah. Para ibu menahan anaknya agar tidak terlalu jauh menggembala. Desa terasa lebih sunyi, seolah dihantui ketakutan tak kasat mata. Upaya diplomasi dua negara. Pemerintah Indonesia segera mengirim tim diplomasi ke Dili, ibu kota Timor Leste. Di meja perundingan, isu 12 hektar tanah sengketa menjadi topik panas. Delegasi Indonesia menegaskan bahwa patok batas harus dikembalikan sesuai kesepakatan awal, sementara pihak Timor Leste menolak dengan alasan berbeda tafsir terhadap peta lama. Tanah itu bukan sekadar tanah. Di situ ada kehidupan rakyat kami. Ada kebun, ada sawah, ada kenangan turun-temurun, tegas seorang pejabat Indonesia, seperti dilaporkan media lokal. Namun, perundingan tak semudah yang dibayangkan. Di balik meja diplomasi, masih ada tekanan dari warga perbatasan masing-masing negara yang menuntut pemerintah membela kepentingan mereka. Akibatnya, meski pertemuan menghasilkan kesepakatan sementara untuk meredam bentrokan, akar masalah tetap belum terselesaikan. Paulus, simbol luka perbatasan. Kondisi Paulus perlahan membaik, meski peluru yang bersarang di bahunya harus menjalani operasi lanjutan di Kupang. Saat mendapat kabar itu, wajah Maria kembali pucat. Perjalanan dari desa menuju Kupang bukanlah perkara mudah. Selain jauh, biaya yang dibutuhkan sangat besar. Untunglah solidaritas warga Inbate begitu kuat. Mereka mengumpulkan sumbangan, sebagian menjual ternak, sebagian lagi menyumbangkan hasil panen jagung dan ubi untuk biaya pengobatan Paulus. Paulus menjadi simbol, korban yang nyata dari konflik yang tidak pernah mereka minta. Ia hanyalah seorang warga sederhana yang sehari-hari menggembala sapi, namun namanya kini disebut-sebut di media, menjadi perbincangan para pejabat, bahkan masuk dalam laporan internasional tentang konflik perbatasan. Ketegangan yang belum usai. Malam-malam di desa Inbate kini berbeda. Posko jaga warga selalu ramai. Pemuda-pemuda desa bergantian ronda, membawa obor dan alat sederhana seperti bambu runcing, parang, hingga ketapel. Meski ada TNI, mereka merasa lebih aman jika menjaga kampung sendiri. Di seberang, warga Oekusi juga melakukan hal yang sama. Dua komunitas yang dulunya saling bertukar hasil bumi di pasar perbatasan, kini saling pandang penuh curiga. Dulu saya sering jual jagung ke pasar di Oekusi, mereka juga beli ikan dari sini. Sekarang, jangankan menyeberang, mendekat saja kami takut, ujar Ina Rambu, seorang pedagang kecil. Ketakutan itu menjalar hingga anak-anak. Seli, putri Paulus yang baru berusia 9 tahun, sering bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat ayahnya dikejar-kejar orang asing bersenjata. Ia terbangun sambil menangis, lalu berlari memeluk ibunya. Trauma itu menempel, bukan hanya pada dirinya, tapi juga generasi muda desa. Refleksi luka di tapal batas. Hingga akhir Agustus, Paulus masih dirawat intensif. Luka fisiknya bisa dijahit dan diobati, tetapi luka batin seluruh warga perbatasan sulit disembuhkan. Konflik tapal batas ini meninggalkan tanda tanya besar,
Sampai kapan rakyat kecil harus jadi korban dari garis imajiner yang ditentukan di atas meja peta oleh orang-orang yang bahkan tidak tinggal di perbatasan? Bagi warga Inbate, tanah 12 hektar itu lebih dari sekadar luas lahan. Itu adalah bagian dari hidup mereka, tempat mereka menggembala, menanam, dan menaruh harapan. Kehilangan tanah berarti kehilangan identitas. Bagi keluarga Paulus, peluru yang bersarang di bahunya adalah bukti nyata bahwa perselisihan antar negara tidak pernah hanya berakhir di ruang diplomasi. Selalu ada rakyat kecil yang menjadi korban nyata di lapangan. Akhir yang menggantung. Matahari benar-benar tenggelam. Desa Inbate gelap, hanya diterangi cahaya lampu minyak di beberapa rumah. Di lopo desa, para tetua adat duduk termenung, sebagian mengunyah sirih pinang, sebagian lagi menatap kosong ke arah timur, ke seberang tanah sengketa. Paulus tidur dengan tubuh lemah, Maria menggenggam tangannya erat, seolah takut kehilangan. Anak-anak mereka terlelap di sudut ranjang, namun wajah polos itu tetap menunjukkan kegelisahan. Konflik ini belum berakhir. Diplomasi belum tuntas. Patok batas belum pasti. Namun, satu hal jelas, luka di bahu Paulus adalah simbol luka yang lebih dalam, luka hubungan dua bangsa, luka rakyat kecil yang seharusnya dilindungi, bukan dikorbankan. Dan entah kapan, garis perbatasan yang seharusnya menjadi jembatan persaudaraan itu, bisa kembali menjadi tempat damai tanpa darah dan air mata.